Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman, NIM A50 125 20063, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Bimbingan Konseling. Di sini saya akan membacakan CV dari narasumber. Narasumber nama Muhammad Najib, usia 54 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan nelayan, latar belakang pendidikan SMA sederajat. Boleh. Sudah on? Sudah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa dari Universitas Tadulako, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya diberikan tugas dari dosen untuk mewawancarai seseorang di atas usia 45 tahun. Saya memilih Bapak sebagai seorangnya. Saya bertanya, Pak, menurut Bapak, mengapa pendidikan sepanjang hayat penting bagi individu maupun masyarakat? Ya. Menurut saya pendidikan sesuai dengan pertanyaan tadi itu pendidikan sangat penting memang seumur hidup atau sepanjang masa. Pertama, pada dasarnya pendidikan ini ketika seseorang itu tidak memiliki pendidikan atau pengetahuan, pertama susah untuk menyelesaikan diri, baik sesama teman ataupun di lingkungan masyarakat itu sendiri. Yang kedua, seseorang juga tidak punya pendidikan atau pengetahuan itu, dia tidak bisa mengetahui perkembangan dari perkembangan dunia, perkembangan negara. Dengan kondisi negara kita sekarang juga tanpa pendidikan juga menyikapi hal ini, kita akan terbawa-bawa atau mudah terprovokasi. Terus pertanyaan kedua, apakah Bapak pernah mengikuti kegiatan belajar di luar jalur formal atau pelatihan? Pernah. Ya, salah satu di masa saya waktu masih muda ataupun sampai sekarang ini pendidikan non formal. Ya, pendidikan non formal ya. Ya. Ya, salah satunya pelatihan, BIMTEK, pendidikan formal itu kadang juga saya ikut di pendidikan kemasyarakatan seperti juga penyuluhan-penyuluhan. Ya, itu. Baik, yang pertanyaan ketiga, bagaimana pendidikan non formal atau informal memberi manfaat dalam kehidupan Bapak? Contohnya itu Pak seperti pelajaran yang dipelajari dari masyarakat, Iya. kayak mengumpul sampah. Iya. Manfaat daripada secara pribadi terhadap pendidikan non formal ini yaitu pertama, ketika kita di lingkungan masyarakat ataupun di lingkungan kelompok-kelompok kecil itu, pendidikan non formal itu menurut saya memang sangat penting karena disitulah kita mendapatkan pengalaman, pengetahuan, dan kita bisa diterima di lingkungan masyarakat. Ya, salah satu kegiatan non formal itu biasa saya ikuti, ya salah satu tadi ada singgung masalah kebersihan lingkungan. Dalam hal ini bagaimana kita mengatasi sampah-sampah di masyarakat yang membuang sampah sembarangan, barangkali yang lewat sosialisasi, lewat pelatihan, bagaimana masyarakat itu juga menyadari bahwa kebersihan itu sangat penting. Baik, pertanyaan yang keempat, bagaimana pendidikan sepanjang hayat dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Iya. Kalau pendidikan ini, pendidikan formal ya, pendidikan non formal. Tidak lagi, sudah. Bagaimana? Coba diulangi pertanyaannya. Bagaimana pendidikan sepanjang hayat atau pendidikan seumur hidup dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Iya. Ya. Itu tadi ada kaitannya dengan yang pertanyaan nomor 1, itu kalau ketika pendidikan itu berhenti atau tidak dilanjutkan, maka kita susah untuk mengetahui perkembangan dunia, perkembangan negara, ataupun perkembangan di lingkungan kita. Kita bisa jadi nanti sebagai masyarakat primitif kalau kita tidak mengetahui atau tidak menambah pengetahuan atau pendidikan
sendiri. Dan kelima, apa tantangan terbesar dalam mewujudkan pendidikan sepanjang hayat di masyarakat kita saat ini? Ya, kalau saat ini tentang hambatan itu salah satu pembiayaan. Tapi alhamdulillah di akhir-akhir ini sudah mulai berjalan program pendidikan gratis. Nah, kalau kemarin-kemarin pendidikan itu ya salah satu kendala orang tua menyekolahkan anaknya ke tingkat lebih tinggi, yaitu salah satu ekonomi. Yang kedua, kadang juga di lingkungan masyarakat itu berbicara mau pendidikan lebih tinggi lagi, kadang kekhawatiran orang tua untuk melepaskan anaknya mengejar pendidikan, karena situasi kita sekarang ini, masyarakat kita sekarang ini ya sudah terlalu banyak hal-hal yang negatif. Ya, salah satunya persoalan narkoba, terus kedua kenakalan remaja, perkelahian di sana sini, begal di sana sini. Itu juga kekhawatiran orang tua untuk tidak terdorong anaknya untuk mengejar pendidikan lebih tinggi. Ya. Baik, yang keenam, bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut? Ya, kalau untuk mengatasi, pertama saya sebagai masyarakat tetap sebagai kepala desa banyak-banyak disosialisasikan kepada masyarakat ataupun di lingkungan keluarga, bagaimana kita memberikan motivasi baik orang tua ataupun anak-anak betapa penting itu yang namanya pendidikan. Apa harapan Bapak terkait perkembangan pendidikan sepanjang hayat di Indonesia? Ya, harapan pribadi saya bagaimana pemerintah tetap menjalankan salah satu pendidikan gratis ini agar masyarakat kita semua bisa cerdas dan bisa menuju Indonesia atau negara kita lebih baik lagi ke depan. Baik. Dan pertanyaan terakhir, apa pesan Bapak bagi saya sebagai mahasiswa agar saya semangat dalam menjalankan pendidikan sepanjang hayat? Oke. Kalau itu secara pribadi, Adik adalah seorang mahasiswa di kampung ini mengejar pendidikan lebih bagus ke depan. Pertama-tama jangan sampai terjerumus yang namanya narkoba, itu satu. Yang kedua, jangan ikut tawuran. Terus belajarlah dengan baik. Kalau itu yang sudah dilakukan, insya Allah ya adik pasti berhasil untuk mengejar pendidikan. Demikian barangkali. Terima kasih Pak atas semua jawabannya. Iya. Semoga pesan Bapak bermanfaat bagi saya dan bagi yang nonton. Iya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.